Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Febrianti Firdausi Nuzula, NIM 220106444279 dari PGSD 2022H. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil jawaban ujian tengah semester konsep dasar PPKN SD yang diampu oleh Bapak Vicky Dwi Wicaksono. Pertanyaan pertama, sesungguhnya Tuhan itu esa, satu atau tunggal. Namun, tiap-tiap agama atau kepercayaan mempunyai Tuhannya sendiri-sendiri. Jika ini dikumpulkan, maka akan bisa dapatkan jumlah Tuhan sama atau lebih banyak daripada jumlah agama atau kepercayaan. Bagaimana Anda menjelaskan konsep esa itu di tengah-tengah jumlah banyaknya agama atau kepercayaan yang dianut atau yang berkembang di Indonesia? Agama-agama selain Islam itu menganggap bahwa Tuhan mereka itu wujudnya nyata atau kasat mata. Padahal jika dianalogikan, Tuhan itu wujudnya seperti otak yang ada di dalam kepala manusia. Sehingga jika ingin melihat otaknya sendiri, maka harus dikeluarkan dari dalam tempurung kepalanya. Demikian juga konsep ketuhanan ini. Apabila manusia ingin melihat wujud asli dari Tuhannya, maka dia harus meninggal terlebih dahulu agar bisa bertemu dengan Tuhannya. Namun, dalam pendefinisian konsep sila ketuhanan yang Maha Esa, Esa diartikan sebagai tunggal, satu, tidak diperanakkan, dan juga tidak beranak. Namun, di tengah-tengah keberagaman agama yang ada di Indonesia, konsep ketuhanan pada akhirnya dikembalikan kepada kepercayaan yang dianut oleh masing-masing golongan. Sebab bunyi sila pertama dalam Pancasila yakni berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya ialah bertuhan dan menyembah hanya kepada salah satu Tuhan berdasarkan kepercayaan agama masing-masing. Pertanyaan nomor 2. Dalam Pancasila ada dua konsep adil, yaitu adil secara personal dan adil secara sosial. Bagaimana cara membedakan penerapan konsep adil tersebut? Konsep keadilan secara personal dapat diartikan sebagai suatu sikap yang tidak melibatkan orang lain dalam setiap pengambilan keputusan. Contohnya, tidak terpengaruh oleh orang lain atau ajakan terhadap pemilihan agama-agama yang beragam. Dalam konteks ini, adil secara personal dapat diartikan sebagai kebebasan diri sendiri untuk memilih dan menentukan tujuan hidupnya tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Konsep ini memberikan ruang untuk dapat merasakan keadilan bagi dirinya sendiri. Sedangkan konsep adil secara sosial yakni konsep adil yang melibatkan orang lain dalam suatu sebuah keputusan. Contohnya berupa keputusan hakim saat menyelenggarakan sidang. Putusan hakim tidak bisa bertumbuh pada salah satu kubu saja, melainkan harus mementingkan pendapat dan argumentasi atau pernyataan sah yang diajukan oleh kubu lainnya, sehingga konsep keadilan ini akhirnya terjadi tanpa adanya ketimpangan sosial. Soal nomor 3. Jika diberikan pilihan bertengkar atau bersatu, hampir semua orang menginginkan bersatu. Namun, dalam kehidupan selalu saja ada hal yang dapat menyebabkan perpecahan. Berikan 3 alasan mengapa kita harus bersatu dan menghindari perpecahan. Perbedaan akan selalu mengiringi kehidupan sosial bermasyarakat, entah dalam bentuk ras, etnik, agama, sosial, budaya, ataupun yang lainnya. Melalui keberagaman tersebut, kita akan mendapatkan pembelajaran yang berupa toleransi, saling menghargai, gotong royong, dan peduli antar sesama. Lalu, mengapa kita memilih untuk bersatu daripada bercerai-berai, padahal memiliki perbedaan yang sangat menonjol? Jawabannya ialah pertama, karena manusia adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan bantuan manusia yang lainnya. Manusia tak hanya membutuhkan pemenuhan atas kebutuhan fisik saja, melainkan manusia juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan mental. Melalui perbedaan pendapat, manusia akan belajar sudut pandang baru yang sebelumnya belum dia ketahui. Sehingga, jika ditanya, mengapa manusia memilih bersatu daripada tercerai-berai? Jawabannya ialah karena manusia tidak mampu hidup tanpa bantuan manusia lainnya. Alasan yang kedua, keberagaman akan selalu ditemukan dimanapun. Sehingga konflik dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Apabila kita terus-menerus menghindar dari konflik, dampaknya akan sangat fatal terhadap kehidupan sosial bermasyarakat. Alasan ketiga, Indonesia telah susah payah diperjuangkan oleh para pejuang terdahulu. Maka, jika
Jika Indonesia memilih tercerai-berai, perjuangan bangsa-bangsa Indonesia yang terdahulu, seluruh tumpah darah yang mereka berikan begitu berjasa terhadap kehidupan Indonesia di masa kini, sehingga tidak etis bila kita memilih menyudahi seluruh perjuangan para pejuang bangsa Indonesia. Pertanyaan keempat, Pancasila sila keempat menuntut kita untuk mengambil jalan musyawarah mufakat atau melalui perwakilan dalam pengambilan keputusan saat ada permasalahan. Namun, dalam kasus pemilu di Indonesia, semua dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara secara voting. Mengapa demikian? Pancasila sila keempat menuntut kita untuk mengambil jalan musyawarah mufakat atau melalui perwakilan dalam pengambilan keputusan saat ada permasalahan. Namun, dalam kasus pemilu di Indonesia, semua dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara secara voting. Menurutmu, mengapa demikian? Sistem pemerintahan Indonesia menerapkan sistem demokrasi, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan ini menyebabkan Indonesia melakukan cara pemilihan umum. Meskipun di dalam sila Pancasila telah ditetapkan bahwa pemilihan umum itu dilakukan secara musyawarah mufakat dan perwakilan, namun tetap saja pemberlakuan pemungutan suara perlu dilakukan oleh rakyat Indonesia karena rakyat Indonesia berhak atas masa depan bangsanya sendiri. Bangsa Indonesia berhak menentukan pilihan terbaik guna keberlangsungan kehidupan di masa yang akan mendatang, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemilu merupakan suatu proses untuk meraih jalan keadilan dan demokrasi tanpa memandang adanya perbedaan status. Pertanyaan kelima, penerapan nilai-nilai Pancasila bukan hanya untuk pejabat saja, namun semua warga negara Indonesia berhak dan wajib menerapkan nilai-nilai Pancasila termasuk pada di area sekolah dasar. Berikan 3 contoh dan jelaskan aktivitas pembelajaran di sekolah dasar yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Kegiatan pemilihan ketua kelas dan seluruh jajaran pengurus kelas merupakan implementasi atau penerapan dari nilai Pancasila sila keempat. Sejak dini, anak-anak akan dikenalkan dengan yang namanya voting, menghargai perbedaan pendapat, dan menerima kekalahan dengan lapang dada, sehingga kedepannya anak-anak dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan yang sebenarnya. Kedua, saat diadakan kerja kelompok, penugasan kelompok merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila, yakni sila kedua dan sila ketiga. Mereka akan bersatu guna menyelesaikan tugasnya secara bersama-sama, sehingga mereka menerapkan nilai-nilai Pancasila, yakni sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dan melalui sumbangan pemikiran ide dan gagasan, mereka telah menerapkan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan ini, bahwa mereka memanusiakan manusia dengan adanya perbedaan pendapat tersebut. Dan yang ketiga, guru yang tidak membeda-bedakan muridnya yang memiliki nilai atau keunggulan di dalam nilai akademisnya dengan anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam nilai akademisnya, sehingga hal tersebut merupakan penerapan nilai-nilai sila Pancasila yang kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maafnya sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.